Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat ibu dosen, ibu tutor yang mengampu di mata pelajaran SPDK 41. Kali ini saya akan membuat video yang sebelumnya saya keliru dan saya akui saya salah karena keterbatasan aku yang saya alami pada pelajaran SPDK 4107 pada mata pelajaran praktikum IPA SPGK 4107. Kali ini saya akan membuat video yang sebelumnya tentang di ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Kali ini saya berada di tegalan yang saya tanami dengan tanaman jagung. Ada juga tanaman yang berupa tumbuhan daun yang bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk hidup lain seperti bayam, daun singkong, terus ada daun pisang, daun nangka, dan juga buah-buahan seperti buah pepaya, buah pisang, buah jambu, dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan. Namun sebelum saya menyebutkan satu persatu secara terperinci, saya mau menunjukkan beberapa video yang saya sudah persiapkan. Namun ini sebenarnya dalam pertumbuhan tanaman yang akan saya buat praktek ada tanaman jagung dengan memulai dari proses pembibitan. Di awal ada proses yang namanya perkecambahan. Dalam mata pelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang perkecambahan dari umur 1 hari dalam proses perendaman air semalaman. Bisa yang saya tanam jenis pioner P207. Kenapa saya memilih dengan bibit ini? Dengan bibit ini saya sudah merasakan hasilnya pada waktu panenan sebelumnya dengan hasil yang cukup memuaskan meski belum pada ambang sesuai standar yang diinginkan pihak perusahaan pabrik, dengan artian per 1 kilo bibit mendapatkan 5 sampai 6 kuintal atau bisa disebut dengan 500 kilo sampai 600 kilo. Namun dalam proses sebelumnya saya hanya mendapatkan sekitar per 1 kilo bibitnya mendapatkan 3 sampai 4 kintal saja. Namun dalam hal ini masih ada selisih yang harus saya pelajari. Sedangkan saya di sini masih dengan kesibukan yang belum bisa saya jadwalkan. Jadi saya mohon maaf Bu, kali ini baru bisa membuat video dan dalam web tadi malam habis waktu Isya jam 7. Saya katakan besok pada hari Jumat setelah ibadah salat Jumat ya. Ini sekitar jam 1 jam 2 siang pada hari Jumat. Hari ini tanggal 7 November 2025. Ada juga tanaman yang biasa dibuat para mahasiswa maupun mahasiswi dalam berpraktek, yaitu kacang hijau. Kacang hijau salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan pertumbuhannya yang tidak repot dan juga sangat banyak sekali manfaatnya buat tubuh manusia maupun makhluk hidup lain. Kali ini saya akan memvideokan dengan cukup dekat, yaitu tentang daun, pertama bayam. Dengan judul praktikum selanjutnya, tumbuhan sayuran daun, objek pengamatan umum yang bisa kita lihat di sekitar kita. Salah satunya adalah bayam. Bayam memiliki warna hijau, nah, dan kita lihat dengan jelas pertumbuhannya sangat cepat dan relatif sangat bisa di area manapun. Ini berdampingan langsung dengan tanaman jagung yang saya tanam. Daun bayam atau nama latinnya adalah Amaranthus spp. Bisa kita menyebutnya dengan lingkungan sekitar bayam, daun bayam. Daun bayam sendiri memiliki zat besi yang kita tentunya sering mendengarnya dalam iklan-iklan maupun dalam produk tertentu. Bayam mengandung sekitar 3 sampai 5 mg zat besi per 100 gram. Asam folat, vitamin A, C, K, dan E. Kita tanam dengan luas sekitar 40 meter persegi, 40 atau kita bisa menyebutnya 160 meter persegi dengan sebagai dua fungsi, yaitu pertama pagar dan kedua daun singkong ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia jika dimasak dan dipergunakan dengan baik. Perlu dalam sedikit perhatian, daun singkong di sini mengandung racun cyanida. Namun jangan khawatir teman-teman, racun cyanida ini ketika mentah itu ada, tapi ketika kita menggunakannya dengan mengolah untuk dijadikan makanan maupun gorengan, itu racun cyanida tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Selain racun cyanida, daun singkong di sini mengandung banyak manfaat untuk pertumbuhan manusia. Salah satunya adalah vitamin A dan C. Zat besi seperti daun bayam juga mengandung zat besi, mengandung vitamin B1, tiamin, kalsium, serat, dan juga protein yang tentunya juga dimiliki sayuran maupun kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, bayam. Oke, kali ini kita akan membuat video tentang praktikum IPA perkecambahan. Perkecambahan di sini kita menggunakan 2 bibit, yaitu bibit jagung dan juga bibit kacang hijau. Kita sudah menyiapkan beberapa peralatan. Yang pertama yaitu benih jagung, kedua bibit kacang hijau, yang ketiga kap plastik, keempat air, kelima gunting, keenam pulpen, ketujuh label, dan yang kedelapan adalah tisu sebagai kita menaruh media tersebut. Selanjutnya kita persiapkan deterjen dan juga bahan kimia. Kita akan mulai videonya. Selanjutnya kita akan menyiapkan kap yang kita berikan tisu. Kita taruh beberapa bibit jagung. Selanjutnya kita isi dengan tisu lagi. Kita isi dengan bibit kacang hijau.
masukkan beberapa bibit kacang hijau. Kita beri sekitar 20 ml 20 ml air. Selanjutnya kita kasih 10 ml deterjen. Selanjutnya kita campur dengan air dengan takaran 20 ml sama. Selanjutnya di cup ketiga kita isi dengan tisu juga. Kita kasih bibit kacang hijau dan kita kasih bahan kimia. Takarannya sama 10 ml dan juga kita campurkan dengan air 10 ml, jadinya 20 ml. Oke, di beberapa cup selanjutnya kita kasih air juga netral, bibit kacang hijau dan juga bibit jagung. Kita kasih air sekitar 10 ml. Ini juga. Dan video kali ini kita setelah membuat ini deterjen, ini bahan kimia, yang 3 ini netral, air biasa. Kita akan memberikan label. Kita akan label dan tulis tanggal dan campuran yang kita berikan. Kita tempel untuk sebagai tanda. Deterjen, air, air, air. Selanjutnya kita akan mengemas semuanya ke dalam kardus. Kenapa di dalam kardus? Karena di dalam kardus itu gelap dan pertambahan sangat bagus di dalam kegelapan. Makanya banyak dari petani setelah melakukan taju penanaman bibit lalu ditutupi dengan sedikit tanah. Kita siapkan kardus dan kita masukkan. Kita masukkan ke dalam kardus dan kita tutupi dalam 24 jam dan kita lanjut membuatkan videonya pertambahan setelah ini. Nanti di berikut selanjutnya kita akan mengukur pertumbuhan pertambahan sudah berapa senti perkembangan tersebut. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tentang uji lemak. Ada sampel yang kita gunakan adalah minyak goreng, terus ada kecap, ada margarin, kemiri, kelapa, bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Lanjut kita lakukan videonya. Kita uji dengan minyak goreng untuk pertama kali. Kita taruh ke atas, terus kita kecap. Lanjut masukin. Lanjut bawang putih, kita goreng saja sedikit dan kita gesek. Dan dia mengeluarkan seperti serat cairan. Selanjutnya bawang merah. Selanjutnya kelapa, kalau diperas akan mengeluarkan santan. Selanjutnya yang terakhir kemiri. Kemiri seperti mengeluarkan minyak, nanti kita lihat pada saat diterawang di lampu. Dan yang terakhir tentunya adalah air. Kita menggunakan media terbesar karena air juga merupakan sumber daya terbesar di dunia. Oke, kita lanjut untuk menggunakan lampu. Selanjutnya kita akan menggunakan lampu. Kita mulai dari minyak goreng. Minyak goreng kita perdekatkan juga. Minyak goreng dengan sampel itu di kertas minyak dengan bayangan dari pencahayaan terlihat jelas mengandung lemak. Dari bahan minyak kelapa sawit mengandung lemak. Selanjutnya kecap.
Kecap mengandung cukup banyak lemak dengan mengandung glukosa. Tentunya kecap terbuat dari gula merah, terus ada itu sari kedelai. Selanjutnya adalah margarin. Margarin yang kita ketahui mengandung cukup banyak lemak karena untuk bahan campuran makanan maupun produk-produk olahan kue ini terlihat jelas. Selanjutnya bawang putih. Bawang putih mengandung cukup banyak seperti lemak, tapi itu bukan, itu ada senyawa alami yang dia miliki. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah mengandung cukup banyak cairan zat yang dia miliki juga yang bagus untuk kesehatan. Selanjutnya kelapa. Kelapa mengandung cukup banyak lemak karena santan itu ketika diolah itu terdapat seperti minyak. Minyak itu akan memisah dengan sendirinya ketika terjadi keolahan. Kelapa sendiri dapat dibuat minyak blundu kalau di sini menyebutnya minyak kelapa, dan harganya cukup fantastis. Selanjutnya yang terakhir adalah kemiri. Kemiri di sini kita melihatkan mengandung senyawa dan tentunya senyawa tersebut mengandung minyak. Minyak tersebut bisa kita gunakan seperti produk minyak kemiri, bagus untuk pertumbuhan rambut pada anak kecil, biasanya minyak kemiri. Oke, dari video kali ini kita lihat dengan sampel minyak, kecap, bawang putih, margarin, bawang merah, kemiri, dan kelapa. Kita simpulkan pada kegiatan praktikum kali ini terdapat uji lemak pada sampel-sampel yang kita gunakan. Kali ini kita melanjutkan tentang tujuan untuk mempelajari faktor arah gerak tumbuhan yang cenderung tumbuh mengikuti cahaya sinar matahari. Ini di depan saya tumbuhan tanaman jagung yang bisa kita lihat dengan condong ke arah kiri, ini ke arah selatan. Dan di sebelah utara ini ada tanaman yang cukup lebat, yaitu ada tanaman pohon bambu. Dan juga ke arah selatan karena di sebelahnya ada tanaman yang cukup lebat, yaitu tanaman pohon randu atau pohon kapas, dan juga pohon jati. Yang tentunya ini miring atau bisa kita sebut dengan tanaman bukan bergerak beda tempat, namun tumbuhan secara langsung mengikuti arah sinar cahaya matahari. Gerak tumbuhan, gerak higroskopis, respon terhadap rangsangan sinar matahari, seperti tunas, akar, dan daun. Gerak pada tumbuhan tidak seperti hewan yang berpindah tempat, melainkan gerak tumbuhan, gerak higroskopik, gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini kita menunjukkan videonya dengan tanaman yang miring atau condong ke arah kiri, ke arah selatan, dengan mengikuti sinar matahari karena di sebelahnya ada tanaman lebat. Ini juga. Dan kita terpampang jelas dengan pohon yang cukup rimbun, yaitu pohon kurcaci dengan yang cukup lebat, dan jagung, tanaman jagung maupun tanaman singkong yang kita tanam di bawahnya, yaitu ternaungi pohon kurcaci tersebut. Jadi dia condong ke arah barat mengikuti sinar cahaya matahari. Pohon pisang pun sama, ini condong ke arah sinar matahari, yaitu ke arah barat karena di sebelahnya ada pohon tanaman mauni. Zat warna hijau daun, klorofil. Hal ini juga ada pertumbuhan peningkatan ukuran massa, volume, dan jumlah sel pada organisme dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Contohnya panjang akar bertambah, berat badan bertambah, pertumbuhan. Nah, ini kita menunjukkan beberapa video pertumbuhan tanaman jagung. Di satu sisi karena pH keasaman yang berbeda, dan juga kondisi bibit yang sebelumnya juga berbeda, meskipun dengan satu kantong kemasan namun pertumbuhannya berbeda. Ini banyak faktornya teman-teman. Salah satunya adalah pH tanah, keasaman tanah. Dengan pH yang bagus adalah 7 netral, atau biasa kita menyebutnya pH netral seperti air yang kita minum sebelumnya, air minum yang kita minum. Ini tanaman jagung, pertumbuhannya pun berbeda. Tanaman nangka, di sini ada juga tanaman terong. Terong kita menyebutnya terong. Ini tanaman bayam, tanaman terong yang kita tanam dengan tujuan untuk lauk sayuran dan berbuah. Sayuran tersebut terong. Kali ini setelah terong yang kita video tadi, kita memvideokan buah pepaya. Buah pepaya. Nih, buah pepaya dengan nama latin Carica papaya. Kalau di daerah Wonosobo terdapat carica dengan bentuk yang kita ketahui pepaya yang bentuknya kecil. Kalau daerah Wonosobo, daerah dingin, daerah Dieng, Wonosobo. Ini pepaya yang kita tanam di area lokal sekitar sini adalah pepaya California. Ada juga buah lengkeng, buah jambu air. Nah, itu tanaman jagung yang kita video tadi. Ini lanjut ke tanaman pepaya. Tanaman pepaya dengan nama latin papaya. Pepaya Carica papaya L. Bagian-bagian tumbuhan yang bisa diamati antaranya adalah kulit bagian terluar buah. Cukup halus, berwarna hijau karena zat klorofil seperti daun. Daging buah akan terasa manis dan empuk ketika pohon mulai masak, mulai matang. Dengan kita melihatnya akar. Akar di sini bertujuan untuk mencari air, nutrisi, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Akar menaik ke batang, batang naik ke daun, terjadi fotosintesis, dan lanjut sekitar beberapa jam karena bantuan sinar matahari, dan lanjut ke proses penyimpanan sisa sari makanan. Kita menyebutnya buah karena tanaman sudah merasa cukup dan terjadinya persimpanan sisa makanan. Ini terjadinya pembuahan, dan juga dengan bantuan lebah atau serangga pada saat penyerbukan pada bunga serbuk sari dan putik. Lanjutkan video sebelumnya tentang pohon pisang. Ini kita videokan langsung pohon pisang. Pohon pisang salah satu hal yang dapat kita temui di sekitar kita, yaitu karena manfaatnya, karena vitamin A. Dengar dari jantung pisang. Jantung pisang adalah bagian yang menjadi awal mula pembentukan buah dan tandan, bunga hingga berbuah. Penyerbukan biasanya digunakan, terjadi karena proses penyerbukan itu putik maupun serbuk sari yang dibantu oleh serangga maupun kupu-kupu dan lainnya, insektisida lainnya.
siklus reproduksi tunggal pohon pisang hanya berbuah sekali dalam satu siklus dalam satu hidupnya. Dan setelah dipanen batang induk akan mati. Terus terjadilah tunas. Ini kita videokan tunas tanaman pisang. Pemanenan pohon pisang dapat dilakukan ketika buah mulai masak, mulai menunjukkan tanda-tanda untuk matang dan siap kita panen. Lanjutkan video sebelumnya tentang dampak utama meliputi gangguan kesehatan manusia tentang ekosistem. Modul 2 KP2 pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi ke lingkungan yang menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem. Hal ini penyebabnya banyak, termasuk zat-zat kimia maupun sampah-sampah hasil dari pembuangan pempes, pembuangan popok bayi pada aliran sungai. Di depan saya adalah aliran sungai yang ada dua. Satu aliran lama yang tidak terlalu berfungsi dan banyak ditumbuhi oleh tanaman eceng gondok, tanaman air. Dan sebelahnya adalah tanaman lingu. Sebelahnya itu ada pohon mauni, pohon pisang, ada juga berbagainya. Di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran umumnya, dibedakan secara basic, gempa, gebisingan getaran, kimia, logam berat, pestisida, bahan kimia, dan industri lainnya, biologi, patogen, alga, berlebihan, dan lainnya. Dampak utama meliputi gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, udara, air, kualitas tanah, dan sebagainya. Identifikasinya banyak, dan contohnya pun sangat banyak tentang air, tanah, dan udara. Contoh kali ini kita akan memvideokan tentang semut rangrang dan pohon mangga. Semut rangrang dan pohon mangga jenis hubungan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme kita menyebutnya waktu SD adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Ini semut sedang berjalan di kabel. Dan kita lagi perjelas dengan di depannya langsung pohon mangga yang sedang berbuah. Itu terlihat di atas, teman-teman. Terlihat di atas, teman-teman. Sarangnya si rangrang. Kita cari-cari lagi sarangnya. Biasanya ada banyak. Ini yang berada di ketinggian yang cukup rendah. Langsung kita videokan dengan berat buah mangga tersebut sekitar 5 ons sampai 1 kilo biasanya. Terakhir kita memetik sekitar 8 ons, hampir 1 kilo, teman-teman. Ini video rangrang sedang memakan kutu daun, kutu putih yang tentunya sangat mengganggu buah mangga. Si semut rangrang mendapatkan makanan. Semut melindungi pohon dari hama kecil maupun meroleh nektar ketika cairan dari bunga. Keuntungan pohon mangga tersebut mendapat keuntungan yaitu si pohon berkurang hamanya. Ini salah satu simbiosis mutualisme secara alami, teman-teman. Kita lihat secara langsung selain kupu-kupu dan bunga, yaitu ada semut rangrang dan pohon mangga. Kali ini kita akan memvideokan tanaman labu, tanaman waloh dengan merambat menjalar. Kita menyebutnya menjalar. Tanaman labu ini setelah proses penyerbukan pertemuan antara putik sari dan benang sari. Putik dan benang sari. Dan terjadilah suatu pembuahan. Itu juga ada di beberapa tanaman. Ini adalah proses fotosintesis simbiosis mutualisme antara bunga dan serangga, lebah maupun kupu-kupu dan serangga lainnya. Terjadinya proses pembuahan. Ini kita menunjukkan beberapa tanaman labu yang sudah siap untuk dipanen dengan kondisi batang yang sudah mengering. Ini alami teman-teman, siap untuk dipetik, dipanen. Sudah berwarna agak kecoklatan dan kelihatan tua. Ini siap untuk dipanen. Kita buatkan video cukup singkat saja karena ini lahannya agak tebal dengan kondisi kurang terawat karena kesibukan saya. Daun kemangi bisa dibuat contoh seperti yang di contoh praktikum daun kemangi untuk konsumsi. Berdampingan langsung dengan tanaman lainnya. Proses penanaman kangkung dengan ditugal. Terlihat video baru bertambah. Ini baru 1 hari. Proses perketambahan bibit kangkung di lahan pertanian, di lahan sawah di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ini yang baru sekitar 3 harian. Masih ada cangkang bibit sesuai dengan yang ada di buku modul.
Di sebelahnya lebih dari 2 hari, yaitu sekitar 5 harian. Tanaman kangkung. Tanaman bayam persemaian sekitar 2 harian dengan pertumbuhan mendulang ke atas. Daun untuk konsumsi, daun onslang, daun bawang di lahan pertanian. Daun pepaya juga enak untuk dibuat sayuran pecel, makanan pecel. Daun ubi jalar salah satu daunan yang dikonsumsi.